Halo semuanya, selamat sore selamat sore. Halo, selamat sore, Kita sapa dulu selamat kali ya, datang. Kos. Boleh boleh kita Mulai menyapa-nyapa baru teman-teman masuk yang hadir. nih. Wih, udah pada masuk ya? Ups, siapa Mhm. tuh? Selamat sore, selamat Halo, selamat sore, datang. selamat datang. Bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh ya kesediaannya untuk mengganti username dengan format instansi underscore nama. Contoh nih, di punyaku, MC underscore Hadi Sentosa. Jadi kalau dari sekolah boleh stok 6 underscore nama, atau dari GKI MK underscore nama. Atau nanti ada yang namanya GKI mana gitu, boleh juga. Silakan, iya betul. Wih, udah lumayan ya, lumayan rame nih kayaknya. Selamat sore. Wah, ada dari SMAK HI nih kok kalau lihat nih kok ada SMAK Wih, HI, ada dari ASB. dari SMAK SB, dari SMAK 6, SMAK 2 juga ada nih. Wih, Wih, SMAK 2 juga ada, mantap. SMAK HI, ASB. Halo, selamat sore, selamat datang teman-teman. Selamat bergabung ya. Wah, Kohar kita melihat muka-muka yang biasa kita lihat setiap hari nih ya. Waktu Yo, sekolah ya. Aduh, jadi kita tambah tua banget nih ya. Kelihatan tuanya ya iya, kita ya. iya, kelihatan umurnya. Kelihatan umurnya ya, bener banget. Rasanya kayak baru kemarin lulus, sekarang Nah, udah tua. Aduh, kita jangan ngomongin umur. Gak enak. jadi nggak enak tuh. Iya, ntar Gak kita apa tua, kita tetap yang high lain school vibe. gimana? Yo, ya nggak apa-apa, tampang tua jiwa muda ya. Iya dong. Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung. Buat teman-teman yang baru bergabung, boleh jangan lupa ya eh, minta kesediaannya untuk mengganti username dengan format nama instansi underscore nama. Wih, sudah semakin ramai kayaknya. Jadi Ada berapa bener juta banget ya. jiwa nih? Jadi seneng ya kita ya bawain acaranya Iya, juga. yo bener banget, rame banget ya. Aduh, terharu. Dari ada dari GKI Bonti. Wih, sedep. Kita lihat-lihat dulu, kita Hmm. menyapa dulu Lihat teman-teman dulu yang dong. baru hadir. Wah, dari ada SMP Kanem juga ya. Halo Bu Desta, selamat sore, selamat Ah, ada Bu Desta. bergabung. Iya ada Bu Desta. Mana? Mana Bu Desta? Ada. Oh iya, Halo, halo Hari, Hai Bu. Devi. halo Bu Desta. Ih, makin muda aja Ibu. Hari, gimana kabarnya Hari? Udah lama banget Hari ya, ya ampun. Baik Muridnya Bu Bu. Desta nih. Orang lama ya Halo. Bu ya. Orang Anak lama. Jauh. Halo, halo. Wah, ada kedatangan teman dari Smak Tua. Halo, selamat sore, selamat datang. Selamat datang. Jangan lupa teman-teman untuk mengganti format namanya ya teman-teman. Boleh nama sekolah atau nama instansi underscore nama. Kirim lagi kali ya kok. Boleh, boleh dikirim lagi. Wih, udah rame. Udah berapa juta orang? Wah, sudah Udah 51 51. juta ya. Ih, rame bener. Ih, antusias banget ya teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Wih, deh. Kalau udah lihat kayaknya Pak Ignas juga makin muda nih. Iya dong, ih. Lama banget Baju gak liat Pak kuning, Ignas. ada Bu Duh, Dina. Tuh, rame ya, Cin. Aduh, rame banget. rame, Bun. Jadi seneng banget ya, Bun. Iya, jadi nostalgia ya. Iya nih, Ketemu teman-teman lama, ketemu guru-guru. Ada siapa lagi kita kayak nih? reuni ya, guys. Mm-mm. Berasa reuni akbar. Bener banget. Ada Smak Oh, Semak Bandar Lampung. Bandar Lampung jauh nih kita mainnya nih. Wah, Kita udah keluar Jakarta nih mainnya nih ya. yoi, bener banget. Selamat datang ya, Selamat datang teman-teman semua. yang baru bergabung. Selamat sore. Kita lihat lagi nih Ada kok yang baru ada datang dari lagi. mana nih.
Wah, ada Bu El nih, Bu El. Sore Bu El. Mana Halo, selamat sore teman-teman. Yang baru bergabung Baik banget. boleh. Selamat sore. Ini Wih, ada sedap. Ibu Buje namanya Buje itu dari sekolah ASB. Ayo, ASB apa? Apa ya? ASB Semak, Semarekan Bekasi. Semarekon Bekas. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Iya. Terima kasih Ibu sudah bergabung sore hari ini. Wih, ada dari GKI Kranggan nih. Ada siapa nih yang baru buka kamera nih pakai Ada baju GKI warna biru ya? Kranggan. Ibu Fong Fong. Udah on the Sore, point Bu. banget nih Fong Fong. On point, betul. Halo, selamat sore Bapak Ibu semua dan para siswa. Bu Jekti, terima kasih Bu Jekti sudah bergabung bersama Selamat kami. sore, Bu. Sudah antar kota, antar provinsi ya Bu ya? Iya, pakai akap, Bu. Dari Bekasi menuju Jakarta ini. Thank you ya Bu Jekti, ya. Oke nih, kayaknya without further ado nih ya, Ko Hari. Yoi, boleh. Selamat datang by the way teman-teman semua di Acoustic Praise and Worship Night Semak 6 Penabur dan Komisi Remaja GKI Muara Karang. Yeay, kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu guru juga siswa-siswi dari SMAK Penabur Jakarta dan juga dari semak-semak yang lain ya, dan juga teman-teman semua dari GKI Muara Karang, dari GKI yang lain selamat datang. Selamat bergabung di ibadah kita pada sore hari ini ya. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang baik, stay Amin. safe and healthy ya semua teman-teman. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Kohar, 5M itu apa aja sih? 5M itu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Nah, BTW mungkin kita berdua udah bawel-bawel gini, mungkin kita kudu kenalan dulu kali ya, kan tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan namaku Hari dari Komisi Remaja GKI Muara Karang. Nama aku Gaby dari Komisi Remaja GKI Muara Karang juga. By the way nih, kan karena kita lagi kerja sama nih GKI Muara Karang sama Semak 6 ya kok. Betul. Aku juga mau sombong dong, aku ini begini-gini nih, Wih. bawel-bawel gini nih. Alumni Semak 6 loh. Aku alumni Semak 6 ke-8, angkatan ke-8. Kalau Ko Hari? Wih, aku juga sama nih, sama alumni SMAK 6, tapi aku angkatan ke-6. Oh iya, lebih muda ya. Yoi, lebih muda. Dan ngomong-ngomong soal alumni nih, boleh kita flashback sedikit kali ya. Jadi inget gak sih Ge, pas masa-masa sekolah di mana kita pernah pelayanan bareng-bareng sama teman-teman gitu, disuruh pelayanan ke gereja gitu. Dan sebaliknya setelah udah jadi alumni dari gereja, kita melayani juga tuh di sekolah. Waktu itu aku ingat waktu kita pelayanan sama-sama dari Komisi Remaja, kita melayani di SMK 6 Penabur. Nah, kalau Gaby ada pengalaman apa sih nih? Kalau aku mungkin sama kayak Ko Hari ya. Karena dulu aku cukup aktif waktu SMP, suka paduan suara gitu ya, Cin. Saya suka nyanyi, Bun, ceritanya. Udah kayak Rosa, by the way. Cakep. Jadi suka pelayanan di gereja, biasanya waktu paduan suara atau nggak vokal grup. Tapi setelah jadi alumni juga tetap sih pelayanan. Seperti sekarang contohnya. Puji Tuhan ya, cakep. Nah, ini BTW ini kan kita hari ini ada ibadah praise and worship ya. Nah, tapi ini nggak yang pertama loh, Gap, karena sebelumnya kita juga udah pernah bersama-sama dengan Semak 6 melaksanakan ibadah TZ gitu, ibadah dengan format yang sederhana, pembawaannya syahdu gitu. Dan selain itu juga baru beberapa minggu yang lalu nih teman-teman Semak 6 juga melayani loh di ibadah Komisi Remaja GKI Muara Karang. Jadi ini bukan program pertama kita sama Semak 6. Wah, keren banget ya, Ko ya. Semoga kerjasama yang baik ini bisa terus terjalin ya, Ko ya. Amin. Acoustic Praise and Worship ini juga dilaksanakan karena menyadari adanya kerinduan teman-teman akan suasana ibadah onsite ya. By the way, Ko Hari tuh kangen gak sih sama ibadah onsite tuh dulu tuh zaman sebelum COVID tuh? Iya, kangen banget. Kangen pastinya. Karena kalau sekarang gini kan lagi nggak bisa kemana-mana gitu, kita ketemu cuma via gawai gitu. Kalau kangen banget sih sama suasana ibadah secara langsung, nyanyi sama teman-teman gitu, rasanya kangen banget sih. Nah, by the way nih, dari tadi kita udah ngomongin tentang ibadah onsite, ngomongin ini, ngomongin itu, ya flashback masa lalu. Kita belum ngomongin ibadah kita hari ini loh kok. Iya, benar. Kita ada yang tahu nggak sih tema hari ini tuh apa nih? Udah ada contekannya nih. Udah di atas nih. Mungkin siapa nih? Coba jawabin MC-nya biar MC kagak sedih-sedih banget kayak cinta bertepuk sebelah tangan jadinya sedih. Walking with God. Oh, Walking with God. Terima kasih, Timi. Terima kasih, Timi. Bener banget. Jadi tema hari ini adalah Walking with God. Teman-teman ada pengalaman apa nih terkait perjalanan bersama Tuhan? Kalau kita mulai dari Ko Hari dulu deh. Ko Hari ada apa? Boleh. Mungkin kalau pengalaman Walking with God, mungkin aku cerita flashback ke masa kuliah kali ya, biar relate sama teman-teman yang baru selesai PAT nih. Kalau pada masa kuliah, sekolah gitu kan kita masih ada tugas akhir gitu. Nah,
Waktu itu aku sama teman-temanku sebagai mahasiswa film, kita mau syuting film tuh. Jadi ada satu semester yang benar-benar khusus buat prepare semuanya dari godok naskah, cari case, cari dana gitu segala macam gitu ya. Nah, di situ selama berproses tuh kayak benar-benar apa ya, overwhelmed gitu. Apalagi aku sebagai produser gitu kayak, aduh, duit dari mana nih? Aduh, cari case gimana nih? Lokasinya gimana gitu. Kebawa pikiran sampai overthinking banget gitu ya. Nah, pada akhirnya sakit tuh. Itu rekor terlama aku sakit sama kuliah tuh hampir 1 minggu. Dan tapi puji Tuhan setelah itu sembuh, abis sembuh tuh langsung udah ngecat-ngecat tembok tuh. Dan puji Tuhan dana juga lancar, syuting-syuting Kesel ketemu, lokasi juga pas banget ketemu yang cocok gitu. Puji Tuhan semuanya berlalu gitu. Nah, tapi baru apa ya, setelah syutingnya selesai justru baru kayak berefleksi bahwa wah, kalau nggak ada Tuhan selama proses itu mungkin ya nggak akan bisa sekuat itu gitu. Belum tentu semuanya bakal selesai. Jadi kadang kita terlalu fokus sama kekhawatiran kita, kepusingan kita dengan kehidupan kita yang riwah banget gitu ya. Padahal sebenarnya Tuhan selalu ada di samping kita gitu loh. Tuhan selalu menopang kita, selalu ada di sebelah kita gitu. Berjalan bersama kita dalam setiap waktu gitu, dalam setiap keadaan, nggak cuma pas kita lagi seneng doang, tapi pas kita lagi terpuruk pun Tuhan juga selalu bersama dengan kita. Gitu sih kalau dari aku. Kalau Gaby sendiri gimana nih, Gab? Kalau aku sih lebih ke yang setiap hari itu adalah perjalanan bersama Tuhan. Asik ya Gaby hari Asik, ini sedap ngomong asik. bener. Asik ya, manis ya, manis ya. Karena menurut aku kita bisa bernafas sekarang, kita bisa ngomong sekarang ini adalah hasil dari perjalanan bersama Tuhan. Betul, betul. Nah, Setuju. by the way nih, semoga kita bisa tetap berpengharapan dan dikuatkan karena tahu bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, senantiasa berjalan bersama kita ya, Amin, amin. BTW nih, BTW. Ini udah jam 16.58 nih. 16.58 menit lagi nih udah mau OTW jam 5 nih. Artinya apa sih kita nih? Artinya kayaknya kita udah kebanyakan ngomong kayaknya ya, Gap. Ya akhir kata aku Hari. Aku Gaby, kami pamit undur diri. Selamat sore. Selamat Sore. Mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita pada sore hari ini, yuk sama-sama kita saksikan video teaser Acoustic Praise and Worship Night. Dadah! Dadah! Hai Sixers, jadi nama saya Timi dan aku bagian dari panitia dari Praise and Worship Night. Untuk program kita, program Bila 1 bersama dengan Komisi Remaja ITM Muara Karang. Nah, hari ini kita ada rapat perdana nih, yaitu di tanggal 16 April. Sekarang udah jam 9.50 malam. Jadi ini rapat perdana kita, nyiapkan teknis-teknis buat Praise and Worship Night nanti. Teman-teman dimohon kehadirannya ya teman-teman. Dan ini juga ada teman-teman saya, ada guru juga nih, ada More, dan ada teman-teman dari Komisi Remaja, Ko Heri dan Ko Theo. Mungkin boleh say hi ya. Hai Aksisar. Hai More. Hai Aksisar. Halo. Oke. Minta doa, dukungannya ya teman-teman. Semoga saya bisa berjalan lancar, kesehatannya juga berjalan lancar. Amin. Bye-bye. Hai Sixers, jadi hari ini itu tanggal 21 April 2021 pukul 6.30 kita lagi ada rapat internal buat bahas Praise and Worship Night. Udah say hi. Hai. Halo. Sini ada Jessica Marvelin, ada Timi, ada Xavier, ada Jessica Suryadi. Bye bye. Hai Sixers, hari ini tanggal 16 Mei 2021. Sekarang udah jam 5.40 sore dan sekarang kita lagi mengadakan rapat bersama dengan Korem untuk membahas Praise and Worship Night. Hari ini kita akan membahas liturgi ibadah dan juga petugasnya. Dan ini yang ikut rapat hari ini. Cara persiapan untuk Praise and Worship Night. Halo. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, guru, serta tamu undangan, serta semua teman-teman yang hadir di sini baik dari SMAK 6 Penabur maupun dari GKI Muara Karang maupun dari sekolah yang lain maupun juga dari gereja yang lain. Puji Tuhan ya, hari ini kita ada dalam
75 orang, paling nggak saya melihat di sini ada 75 partisipan. Puji Tuhan sekali kita bisa berada di sini di dalam ruang Zoom ini. Welcome to Praise and Worship Night SMAK 6 Penabur. Tentunya bekerja sama dengan Komisi Remaja GKI Muara Karang. Baik, sebelum kita akan masuk ke dalam ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua melalui Zoom ini. Walaupun kami hanya berkumpul secara virtual Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Penuhilah setiap kami dengan hadirat-Mu, agar kami bisa disegarkan kembali melalui ibadah Praise and Worship Night di malam ini. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biar Engkau saja yang beracara di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan amin. Okay, are you ready guys to praise Lord? Apapun yang ada kita sedang hadapi saat ini, marilah kita yakini bersama bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Kita akan bersama-sama bernyanyi, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hatiku percaya. Kaulah kebenaran, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah pengharapan. Bersama Dia apapun yang kita bisa sudah hadapi dan sedang kita hadapi. Percaya. Ya gunung batu, keselamatan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung bergoncang, namun kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan percayalah bahwa Dia yang akan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Oleh karenanya mari kita kembali memuji Tuhan dan mengangkat pujian denganmu Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia akan beserta kita selamanya. Denganmu Tuhan. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Karena Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan berjalan bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Baik, sebelumnya saya mau ngecek apakah mikrofon saya terdengar. Sudah terdengar, baik. Iya, seperti biasa ya, kita tahu bahwa dalam online ini banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan dan banyak sekali hal mungkin yang menjadi hambatan dalam bahkan dalam ketika kita beribadah. Tapi seperti tadi dalam pujian tadi, kita boleh percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Bukan masalah slide-nya, bukan masalah teknisnya. Kalau kita mau menghadap Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, Tuhan akan datang menghampiri kita. Baik, kita akan melanjutkan, kita akan berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Seorang Tuhan yang selalu bersama dengan kami di setiap musim yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, apapun yang kami hadapi, kami mau serahkan kepadamu. Dan malam hari ini tuh, kami akan kembali berkomitmen untuk menjalankan hidup ini senantiasa bersama dengan Engkau. Untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Marilah kita bersama nyanyikan bejana-Mu.
di jiwaku. Ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bersyukur dan tersungkur di hadapan. Kami mau merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidup kami. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan di batinku. Dan dalam hadirat-Mu menyembah-Mu. Tersungkur rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
Ya Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, ampunilah kami apabila kami sering menjauh dari Engkau. Di dalam pergumulan yang kami lewati, kami sering kali berusaha mengandalkan kekuatan kami tanpa meminta penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami ingin kembali berjalan bersama dengan Engkau sepanjang hidup kami. Broken vessels. All His pieces, broken and scattered, mercy gathered, mended in whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure. Take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. Take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see. Alive in me, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Saudara-saudaraku, seberapa seringnya kita jatuh, seberapa seringnya kita gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap kegagalan kita, kekurangan kita, Ia tahu. Tetapi Ia selalu menerima kita apa adanya. Sungguh anugerahnya bagi kita tidak pernah habis. Oleh karena kita nyanyikan sekali lagi, Amazing Grace, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. But now I see.
love and mercy, washing over all our sin. The people sing. Let's say Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna. Heal my heart and make it clean. Heal my heart and make it clean. Opened up my eyes. Opened up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Everything I am, your kingdom's yours. As I walk from earth into eternity. Sing Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Mari teman-teman, Bapak Ibu guru yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau di tengah setiap kondisi kami, di dalam setiap keterbatasan kami, bahkan pandemi yang semakin mengancam kehidupan kami, Tuhan izinkan kami untuk bisa bersama-sama beribadah pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bila setiap kami termasuk hamba-Mu bisa berdiri di sini, itu bukan karena kuat kuasanya, tapi karena Engkau yang memberikan dia kesempatan, memberikan kami semua kesempatan dan kesehatan, hingga acara ini bisa berlangsung. Kami percaya bahwa pertolongan kami hanyalah dari Engkau, pencipta langit dan bumi, yang terus memelihara kasih setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur, kami punya teman seperjalanan seperti Engkau. Hari ini kami mau belajar bersama bagaimana kami bisa berjalan bersama-Mu. Dan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Karenanya, berilah kepada kami hikmat-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu yang lembut bagai merpati, namun membakar kuat bagaikan api, sehingga kami semua punya semangat untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Berjalan di tengah ketidakpastian sekalipun, bersama Allah yang memberikan kepastian. Tolonglah kami ya Tuhan, kami membutuhkan Kau. Hadirlah di dalam setiap kami saat ini, dimanapun kami berada. Ketika kami harus terpisah jarak, bahkan mungkin terpisah waktu. Biarlah tangan Tuhan yang tak nampak sekalipun merangkul dan memeluk kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam keterbatasan kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin.
Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara sekalian, adik-adik, rekan-rekan, dimanapun berada pada sore hari ini. Hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang saya yakin bukanlah firman yang asing bagi setiap kita. Dan mungkin bahkan banyak dari kita yang sudah sangat hafal dan sangat fasih untuk membaca dan menghafal ayat ini. Saya mengajak kita semua untuk membuka dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 1 sampai 6. Saya akan membacakannya buat kita semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada salah satu iklan yang sangat terkenal di zaman saya masih remaja dan mungkin iklan itu masih ada sampai sekarang. Iklan makanan kecil, tapi makna di dalamnya bukanlah hal yang kecil. Apa yang dikatakan di iklan itu adalah life is never flat. Makanan ringan, tapi punya makna yang luar biasa ketika dikatakan life is never flat di dalamnya. Karena makanan ringan itu tidak flat, benar, karena bergelombang. Tapi itulah hidup, bukan? Memang hidup tidak pernah flat. Hidup selalu ada bagian yang naik, ada bagian yang turun. Setiap hari kita mungkin dikejutkan oleh berita-berita yang membuat kita sedih. Membuat kita menangis, membuat kita kecewa. Setiap hari mungkin kita mendengar hal-hal yang negatif. Apalagi di tengah pandemi ini dan dalam 1 minggu ini peningkatan kasus COVID-19 di tengah kota kita, terutama di Jakarta, meningkat secara luar biasa. Dan kondisi keadaan kita sekarang dalam kondisi darurat COVID-19. Bukan hal yang kita inginkan. Apalagi buat teman-teman yang menunggu waktunya liburan. Waktunya liburan adalah waktunya saya bisa berlibur dan traveling. Tapi dengan kondisi COVID seperti ini, mau tidak mau, waktu liburan kita akan dihabiskan di rumah. Tapi karena hidup itu tidak pernah rata. Dan tidak hanya menurun, tapi ada naik juga. Karena memang bergelombang. Artinya hidup juga menawarkan kepada kita bukan melulu hal yang mengecewakan. Membuat sedih, membuat patah hati, membuat hati terluka dan lain sebagainya. Hidup juga menawarkan kepada kita sukacita. Hidup juga menawarkan kepada kita kebahagiaan. Hal-hal yang patut kita syukuri dan bisa kita syukuri setiap hari. Dan bila saat ini kita bisa bernafas tanpa harus menggunakan ventilator, bukankah itu adalah sebuah kebahagiaan? Ketika banyak orang-orang yang sedang berjuang di ICU, anak-anak kecil sekarang mulai menjadi korban. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa hidup adalah misteri. Dan hidup terlalu berbahaya untuk dijalani seorang diri. Karenanya kita butuh teman seperjalanan. Hanya ternyata menemukan teman seperjalanan yang betul-betul menolong kita bukan hal yang mudah. Ada kalanya teman seperjalanan kita adalah teman yang nyengkat kita,
dengan sengaja bahkan. Ketika kita jatuh kepleset malah diketawain, hahaha, syukurin lu. Atau bahkan ada teman yang dengan sengaja malahan mendorong kita supaya kita jatuh. Tidak mudah bagi kita untuk menemukan teman seperjalanan yang betul-betul akan menolong kita. Dan membuat perjalanan itu menjadi perjalanan yang sungguh baik, bermakna, dan aman. Mungkin perjalanan kita tidak selalu nyaman. Tapi kita harus pastikan perjalanan kita aman. Bagaimana kita bisa menemukan teman seperjalanan itu? Karenanya Tuhan memberikan kepada kita sebuah kriteria untuk menemukan teman seperjalanan. Saya menemukan paling tidak ada 3 kriteria teman seperjalanan yang terbaik untuk menemani perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kita. Dari masa muda kita, bahkan dari masa kecil kita. Yang pertama adalah teman perjalanan kita itu harus bisa menerima kita apa adanya. Salah satu arti dari cinta di dalam bahasa Ibrani, menggunakan kata ken di dalam bahasa Ibrani, artinya acceptance, penerimaan. Seorang teman perjalanan harus bisa menerima kita apa adanya. Bisa bayangkan gak kalau kita punya teman seperjalanan itu beda kecepatan sama kita. Bayangkan kita lagi naik gunung. Mari bersama-sama kita mencoba untuk berimajinasi kita ini lagi mau naik gunung. Gunung paling dekat lah di sini, antara Gunung Salak sama Gunung Gede. Kita mau naik gunung, lalu teman satu kelompok kita jalannya kayak The Flash semua, ngebut. Sedangkan kita jalan semeter aja ngap, apalagi jalan 1 kilometer. Tapi ketika kita jalan berombongan sebagai sebuah tim, sebagai satu rombongan naik gunung. Sama seperti, kenapa saya anggap bahwa perjalanan hidup kita seperti naik gunung, karena sebetulnya sama-sama berbahayanya. Sama-sama berbahayanya. Ketika kita naik gunung lalu kita lagi kecapean, aduh, bentar dong tunggu, lu lelet banget sih. Sebayangin gak perasaan kita gimana? Kalau teman seperjalanan kita kayak begitu. Gimana sih lu? Kan gue udah bilang lu sebelum naik gunung latihan dulu. Ya tapi kan paru-parunya beda nih gitu ya. Bobot badan juga beda. Karena dulu saya pernah naik gunung dan saya termasuk seperti bola ubi gitu ya. Jadi bulat. Jadi kalau naik gunung pasti saya di bagian belakang karena belum apa-apa saya udah ngap gitu. Rekan-rekan sekalian, seorang teman seperjalanan yang baik adalah seorang teman seperjalanan yang mau menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita seadanya. Bukan sekedar teman yang, ayo lu bisa, ayo gue temenin, gue bisa, lu pasti bisa. Menemani kita di sepanjang jalan. Tapi ketika kita berhenti, dia pun berhenti. Berapa banyak teman-teman seperjalanan kita melakukan hal yang sama. Tapi Tuhan melakukan yang sama. Dia menerima kita, dia menyamakan kecepatan kita. Makanya dia turun dari surga ke bumi. Dari tahtanya yang megah ke dunia yang penuh dengan kerusuhan. Dia turun untuk apa? Untuk menyamakan ritmenya bersama dengan kita. Menyamakan kecepatannya bersama dengan kita. Supaya dia bisa betul-betul merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita perjuangkan. Dia menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita seadanya. Dia kasih kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan itulah yang digambarkan sebagai gembala yang baik dalam Mazmur 23 bukan? Membawa ke air yang tenang. Menyejukkan jiwaku, memberikan aku rumput supaya aku bisa makan. Itulah sahabat yang baik, itulah teman seperjalanan yang baik. Dia mau berdiam bersama dengan kita yang berdiam. Dia mengerti ketika kita kelelahan. Dan dia menunggu kita untuk maju kembali. Dia gak pernah paksa kita. Dalam sepengalaman saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah paksa saya. Tapi dia tunggu saya dan terus menyemangati saya. Jangan menyerah El, karena aku gak akan pernah menyerah sama kamu. Aku tunggu kamu sampai kamu siap. Dan itu selalu ada di tengah-tengah perjalanan saya. Ketika perjalanan saya harus saya lewati dengan begitu kelelahan.
di tengah-tengah titik-titik terendah saya. Disitulah Tuhan mengatakan demikian. Jangan pernah menyerah, karena aku akan bersamamu. Sampai kapanpun, aku akan tunggu kamu. Itu yang pertama. Menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita seadanya. Yang kedua, seorang teman perjalanan yang baik adalah teman yang juga tahu rute. Kalau dia nggak tahu rute, kita nggak tahu rute, itu namanya orang buta, nuntun orang buta. Adanya tersesat. Di zaman modern seperti sekarang ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian menggunakan GPS. GPS banyak membantu saya di dalam pelayanan karena saya dengan mudah tersesat. Saya tidak pandai menghafal jalan, saya tidak pandai menghafal belokan-belokan, saya tidak pandai menghafal titik-titik di mana saya harus hafalin. GPS sangat menolong kita. Tapi dulu, ketika di zaman saya SMP dan SMA, hidup saya belum seperti sekarang. Dibantu oleh beragam teknologi yang luar biasa. Dulu ada GPS, ada. Apa singkatan GPS dulu? Kalau sekarang Global Positioning System. Benar gak ya? Benar ya, GPS. Global Positioning System. Tapi kalau dulu gunakan petunjuk setempat. Salah, gunakan penduduk setempat lebih tepatnya. Jadi kalau udah mulai, kayaknya gue nyasar nih gitu ya. Kayaknya gue nyasar. Mang, kalau mau ke alamat ini kira-kira lewat mana ya Mang? Pasti nanya orang, nanya penduduk. Sayangnya tidak semua penduduk setempat itu betul-betul penduduk setempat yang mengetahui rute perjalanan dengan baik. Sehingga banyak sekali saya dibohongi dalam tanda kutip, ya mungkin dia tidak bermaksud untuk membohongi saya, tapi saya merasa dibohongi. Oh deket Koneng, tinggal lurus aja, paling 100 meter ntar ada belok kiri. Dicari lurus udah 100 meter, kok kagak ada belokan. Kalau saya tanya misalnya, mas, ini kira-kira berapa kilo lagi nih? Ah deket, cuma 2 kilo. 2 kilo teh iya bener 2 kilo. ID tarik garis lurus dari titik A ke B. Masalahnya itu teh kelok-kelok gitu ya. Jadi begitu dihitung beneran, ternyata 10 kilo. Itu kalau orang yang lagi mau ngisi bensin, begitu dibilang, 2 kilo lagi. Itu kan pengharapan besar ya. 2 kilo lagi cukup lah bensin segini mah. Taunya 10 kilo. Kan merasa terhianati. Tapi itulah kehidupan bukan? Ketika kita salah memiliki teman seperjalanan, maka perjalanan kita akan jauh lebih berat. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dia tahu rute hidup kita clear dari lahir sampai mati. Dia tahu rute-rute di mana kita mungkin jatuh. Dia tahu rute-rute di mana kita kesandung. Dia tahu dengan pasti di mana rute-rute kita itu menjadi rute-rute yang paling berbahaya dalam hidup kita. Dan ketika kita berjalan bersamanya, maka dia akan mempersiapkan kita. Dia akan mempersiapkan kita rekan-rekan. Dia ada untuk mempersiapkan kita. Dia tahu rutenya, dia bilang, yuk sebelum berangkat mendingan lu kalau mau pipis dulu dah. Ya kalau kita mau jalan nih, yuk ke puncak gitu kan ya, ke puncak. Kita kan nggak tahu nih macetnya berapa lama gitu. Mendingan pipis dulu, kita bawa snack sebanyak-banyaknya biar kagak kelaparan. Teman yang tahu rute, dia akan tahu rute itu akan berapa panjang, akan berapa jarak tempuhnya, apa saja yang ada di dalam rute itu, apa saja kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam rute itu, dia akan tahu dengan fasih dan dia akan menolong kita melewatinya. Bahkan sebelum perjalanan itu dimulai. Seorang sahabat seperjalanan yang baik adalah yang tahu rute. Dan Yesus tahu rute kita. Dan yang ketiga, dan ini yang menurut saya paling penting. Kalau tadi yang pertama, kalau teman-teman masih ingat apa yang pertama tadi? Bahwa seorang sahabat yang baik adalah orang yang menerima kita kan. Tapi manusia juga bisa menerima kita. Yang kedua, tahu rute. Manusia juga mungkin punya tahu rute lewat pengalaman.
Karena ada orang yang pernah ngelewatin situ, maka kita bisa depend on him. Karena ada orang yang udah berkali-kali mondar-mandir di situ, makanya kita bisa depend on him. Tapi yang ketiga, ini saya rasa hampir tidak ada manusia yang bisa melakukannya, yaitu sebagai protektor. Seorang gembala menjaga domba-dombanya bukan dari domba yang lain. Seorang gembala menjaga domba-dombanya dari serangan serigala-serigala buas, dari serangan binatang-binatang liar lainnya. Domba tidak bisa menyelamatkan sesamanya kalau harus berhadapan dengan yang namanya serigala. Dengan beruang, gak bisa. Hanya sang gembala itulah yang bisa menolong domba-dombanya. Dia tahu caranya bagaimana memproteksi kehidupan domba-dombanya, sehingga domba-dombanya tetap selamat. Dan saya rasa itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang menerima kita apa adanya mungkin ada di sekeliling kita. Saya punya suami saya punya anak saya. Seburuk apapun saya, anak saya tetap terima saya apa adanya. Suami saya tetap terima saya apa adanya. Dia tetap bisa menolong saya untuk melewati jalur-jalur dan rute-rute yang mungkin dia lebih fasih daripada saya. Tapi yang betul-betul bisa menyelamatkan hidup saya, menjadi protektor dan juga seorang penyelamat, juru selamat, cuma Tuhan kita Yesus Kristus. 3 hal ini dimiliki oleh Tuhan kita. Maka kenapa kita harus ragu memilih Dia sebagai teman perjalanan kita? Berjalanlah bersamanya. Karena berjalan bersamanya menolong kita untuk melewati kejamnya hidup, untuk melewati misteri hidup, melewati hal-hal yang paling pahit sekalipun, yang paling sulit sekalipun. Karena Dia berjanji, sampai kesudahan zaman, aku akan menyertai langkahmu. Dan janjinya itu ya dan amin. Jadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai teman seperjalanan kita. Maka perjalanan kita akan tetap aman. Walaupun kadangkala tidak nyaman, walaupun kadangkala sulit, tapi akan selalu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Karena Dia tidak akan pernah membuat kita jatuh sampai tergeletak. Dia akan tolong kita, Dia akan topang kita. Selamat berjalan bersamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, penolong kami, gembala kami yang hidup, mampukan kami melihat Engkau di dalam setiap perjalanan kami. Kami tahu hidup adalah misteri. Kami tahu hidup tidak selalu mulus. Ada saat-saatnya kami harus mendaki dengan begitu berat. Ada saat-saatnya yang kami injak adalah batu-batu yang dengan mudah membuat kami tergelincir. Kami tahu bahwa kami lemah, kami manusia Tuhan. Kami dikuasai oleh kedagingan kami. Tapi Kaulah teman seperjalanan kami, yang menerima kami apa adanya kami, yang menolong kami melihat apa yang menjadi kekuatan kami, tapi sekaligus melihat apa yang menjadi kelemahan kami. Karena kami sungguh tidak sempurna dalam banyak hal Tuhan. Tapi Kau menjadi pelatih kami, pendamping kami dengan setia. Kau mau menunggu kami ketika kami sedang menarik nafas kami yang terengah-engah sekalipun. Kau tidak meninggalkan kami dan mengatakan, lama amat sih. Tidak sekalipun Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang mengenal jalan-jalan hidup kami. Maka Kau akan membawa kami pada jalan-jalan yang penuh dengan kemenangan.
Kau akan membawa jalan-jalan yang aman. Dan Kau akan menuntun kami melewatinya. Bahkan menyelamatkan kami dari serangan-serangan iblis, dari godaan-godaan yang bisa menghancurkan kehidupan kami, menghancurkan masa depan kami. Kami bersyukur kami punya teman seperjalanan yang luar biasa. Dan kami mau Tuhan, kami mau berjalan terus bersamamu. Dari sekarang sampai kapanpun Tuhan izinkan kami hidup. Karena Kau adalah Allah yang paling mampu membawa kami pada keselamatan yang kekal. Dan Kaulah satu-satunya Allah yang mampu membawa kami ke rumah Bapa. Karenanya Tuhan, tolonglah kami. Bantulah kami untuk selalu berpegang kepadamu. Jadikan Engkau sebagai GPS kami. Karena Kau akan menolong kami untuk mencapai setiap tahap dan level hidup kami. Sesulit apapun, Engkau yang dapat Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk presiden kami, untuk semua pemimpin daerah-daerah kami. Beri mereka hikmat Tuhan, beri mereka kekuatan, berikan kepada mereka kebijaksanaan untuk mengeluarkan aturan-aturan yang paling baik, yang paling tepat untuk membuat laju COVID menurun Tuhan. Kami memohon Tuhan, dalam keterbatasan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus itu juga hadir di dalam setiap masyarakat Indonesia. Agar setiap kami menjaga prokes yang harus kami jaga. Kami menjaga diri kami untuk menjaga orang lain. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami pada satu level. Dan kami akan bersama-sama naik ke level berikutnya. Tuhan kiranya juga berikan kepada kami kekuatan dan semangat. Agar kami tidak menyerah. Bahkan agar kami semakin dikuasai oleh Roh-Mu. Semakin memperbaiki diri. Semakin membawa hidup kami menjadi lebih baik dari masa ke masa. Hari ini kami berdoa untuk seluruh guru-guru karyawan BPK Penabur. Berkatilah mereka Tuhan. Di dalam setiap perjuangan mereka, di dalam setiap pergumulan mereka, di tengah keluarga, di tengah sekolah. Sebagai seorang ayah, seorang ibu. Dari anak-anak juga yang bergumul. Di tengah pandemi ini Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka. Dan berikan mereka semangat untuk terus mengajar anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam cinta, kasih, dan kebenaran. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, untuk jemaat-Mu yang sedang berada di dalam kondisi duka cita, yang sedang berjuang untuk hidupnya di rumah sakit, yang sedang bergumul karena kehilangan anggota keluarga. Tuhan kuatkanlah mereka dan hiburkanlah mereka. Sehingga mereka bisa merasakan terus tangan cinta kasih Tuhan. Di tengah kedukaan sekalipun. Di tengah beratnya beban hidup sekalipun. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon hikmat-Mu juga. Bagi setiap kami menjalani masa liburan ini. Agar liburan ini menjadi liburan yang memperjumpakan kami bukan hanya dengan refreshing diri, tapi memperjumpakan kami dengan Tuhan secara pribadi. Kami mau Tuhan mengalami Tuhan lebih lagi, sehingga perjalanan hidup kami menjadi perjalanan yang selalu penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang satu-satunya, Tuhan Yesus. Amin.
Terima kasih untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama kepada Ibu Yael. Ada 3 hal. Tadi ya, menerima kita, tahu jalannya kemana. Dan yang paling penting, yang tidak bisa dilakukan oleh orang manapun, menyelamatkan kita. Yesus Tuhan kita adalah sosok yang sempurna, tadi dikatakan seperti itu, untuk kita jadikan teman seperjalanan. Kristus saja sudah cukup. Kristus sudah cukup. Christ is enough. Mari kita percikan bersama-sama. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every time, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is
turning back. Tuhan Yesus cukup. Tidak ada yang seperti Dia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak akan ada yang seperti Dia. Christ is more than enough. Mari teman-teman, kita menutup praise and worship ini. Tapi jangan hanya sekedar menutup dengan doa dan berkat yang akan kita terima bersama. Tapi dengan membuat hati kita semakin tertuju kepada Dia. Karena Dialah yang akan membuat hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Percayakan hidup kita kepadanya. Dan lihatlah perjalanan di depan dengan kacamata yang baru yang Ia berikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami sudah bisa bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menjadi gembala kami, dan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami bahkan di tempat-tempat terkelam sekalipun. Allah yang selalu membawakan kepada kami keselamatan, dan Allah yang bahkan akan mencari kami ketika kami mulai menjauh kepada-Mu. Tapi jangan biarkan Tuhan kami menjauh daripada-Mu. Lingkupi kami, rengguh kami, pegang kami. Karena Engkau telah memanggil setiap kami pada terang-Mu yang ajaib. Maka Engkau juga yang akan menguatkan kami, mengokohkan kami, dan menolong kami. Apapun masa dan musim yang harus kami lewati. Karena Kaulah yang punya kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat terus sejenak. Semuanya, ibadah kita pada malam ini semoga mengobati kerinduan teman-teman akan suasana ibadah onsite ya. Benar banget. Nah, kita juga mau terima kasih banyak nih buat teman-teman kita yang udah melayani dari Komisi Remaja GKI Muara Karang. Boleh nih teman-teman kita kasih dulu applause kita, reaction dari Zoom buat kerja keras dan persiapan yang udah luar biasa banget sih ya, Ci, asli ya. Benar-benar hasilnya sangat-sangat memberkati kita semua. Nah, Benar, kita juga mau benar. berterima kasih. Benar. Kita juga mau terima kasih nih buat kehadiran teman-teman semua pada Acoustic Praise and Worship Night kali ini. Semoga bisa memberkati teman-teman semua, bisa diingatkan lagi untuk terus menghidupi hidup kita bersama dengan Tuhan ya. Benar banget nih. Nah, terima kasih teman-teman semua. Nah, sekarang nih kita udah di akhir acara ya, tim. Tapi jangan keluar dulu karena kita mau minta mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi G-Form via link yang ada di desk, ada yang di chat ya, dan ada juga nih ada QR code-nya juga di layar kalian. Kami mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi supaya kami mengisi G-Form ini agar kami bisa meningkatkan performa kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan datang. Benar, biar kita bisa jadi bahan evaluasi gitu ya untuk setiap kegiatan pelayanan kita ke depannya. Nah, kita juga nggak lupa tuh tadi kita mau terima kasih banget buat Bu Yael yang udah memberikan firman yang sangat menguatkan banget buat kita semua. Aku percaya kita semua dikuatkan lewat firman yang dibawain Bu Yael. Nah, sambil ngisi G-Form, nah kita udah siapin nih ada video behind the scenes dari persiapan Acoustic Praise and Worship Night. Nah, kalian pasti kepo kan mau tahu gimana persiapan kita? Nah, saksikan aja video berikut ini.
Halo Axisers, salam kenal. Kita dari Komisi Remaja GKI Muara Karang. Nah, hari ini kita mau latihan untuk kolaborasi Praise and Worship Night yang akan diadain 28 Mei. Nah, hari ini hari Sabtu 22 Mei kita mau latihan pertama dulu nih. Mau latihan buat musik, WL dan juga singernya. Oke guys, check it out ya. Oke, kita sekarang udah sampai. Kita mau ke Pastori dulu, mau kumpul bareng-bareng sama yang lain. Ntar kalian lihat ya latihan kita. Halo. Widih. Maaf nih, telat nih. Udah mulai. Have you seen the earth? Oh, I will sing your praise with all that I have, with all that I am, Lord. Remaja GKI Muara Karang akan sertai persiapan kami untuk media musik, singer, WL, semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya kami dapat Oke guys, hari ini kita udah kelar latihan hari pertamanya. Gimana Pak Anggi hari ini? Jos ya, mantap ya, mantap nih. Musiknya udah semua ya. Kita ketemu lagi besok, kita latihan lagi. Oke, stay tune ya di kita selanjutnya. Halo teman-teman Asixers dan teman-teman remaja GKI Muara Karang, bersama gue Theo di sini dan kami sedang mengobrak-abrik aula SMAK 6 dari aula menjadi garden. Ini ada Moreh di sini. Pasti. Ada dong. Gaya. Stop. Guru yang berbahagia, guru teladan. Asik. Oke, kalau mau lihat lebih lanjut jangan lupa datang besok banget. Acoustic Praise and Worship. Ya ampun, belepotan gue ngomongnya. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke, see you besok. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Akhir kata, aku Gaby. Aku Timi. Dan sampai jumpa dan selamat malam. Dan sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.